Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR Kabupaten Bovendigul terus melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Kota Tanah Merah. DPRK Bovendigul resmi membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 melalui rapat paripurna. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Saveria Dunggiop, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR Kabupaten Bovendigul terus melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Kota Tanah Merah. Dalam pelaksanaannya, PUPR melibatkan kelompok pemuda dan masyarakat sebagai mitra kerja untuk mendukung perbaikan infrastruktur daerah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas PUPR memfokuskan perbaikan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, khususnya jalan utama dan jalan lingkungan di Kota Tanah Merah. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan PUPR Bovendigul, Julius Yawok menjelaskan, pelibatan pemuda dan kelompok masyarakat dilakukan untuk mendorong partisipasi warga dalam pembangunan, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Tanggung jawab kami dari Dinas untuk menangani sepanjang ruas jalan yang ada dalam Kota Tanah Merah, untuk kami memperhatikan khususnya pemeliharaan dan perbaikan sehingga lalu lintas kendaraan atau pengguna jalan bisa menjalankan atau melintasi di ruas ini dengan baik. Ya, dalam hal ini untuk perbaikan jalan kami ada salah satu fungsi tugas program kerja di mana kami libatkan kelompok masyarakat untuk sama-sama ambil bagian dalam kegiatan pekerjaan atau perbaikan jalan dalam Kota Tanah Merah. Jadi kami sebagai petugas dari dinas dan kita libatkan kelompok-kelompok kerja. Julius menegaskan, PUPR hanya menangani ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sementara jalur menuju Ampera, Asiki, Mindiptana, dan Waroko merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Papua Selatan. PUPR mengimbau masyarakat turut menjaga hasil perbaikan dan segera melaporkan kerusakan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, perbaikan jalan diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan aktivitas warga serta mendukung kelancaran mobilitas di Kota Tanah Merah. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, DPRK Bovendigul menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil reses kedua tahun 2026 dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Aspirasi masyarakat yang dihimpun di daerah pemilihan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah. Pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul melaksanakan reses kedua pada 24 hingga 28 Juli 2026. Kegiatan dilakukan dengan turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat. Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menjelaskan, reses merupakan bagian dari tugas DPRK dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hasil reses kemudian disampaikan dalam sidang paripurna sebagai pokok-pokok pikiran DPRK. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu kewajiban anggota DPRK adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, reses merupakan instrumen penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota DPRK. Selanjutnya, dalam pasal 88 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dikemukakan bahwa reses
yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun sesuai dengan masa persidangan PPK. Menurut Simon, masyarakat tidak hanya menyampaikan usulan pembangunan, tetapi juga mengungkapkan kekecewaan atas sejumlah usulan yang sebelumnya disampaikan namun belum direalisasikan. Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRK. Karena itu, pokok-pokok pikiran DPRK diharapkan dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Izin 1, 2, 3. Bapak Mama, Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan
Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua, masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. DPRK Bovendigul resmi membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 melalui rapat paripurna. Sejumlah agenda strategis telah disiapkan, mulai dari tindak lanjut aspirasi masyarakat hingga pembahasan APBD perubahan 2026 dan APBD 2027. Ketua DPRK Bovendigul, Simon Aka, membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 melalui rapat paripurna. Pembukaan ini menjadi momentum bagi DPRK untuk menjalankan kembali fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Agenda awal diisi rapat dengar pendapat bersama OPD teknis untuk menindaklanjuti hasil reses 2. Selanjutnya, DPRK akan membahas KUA, PPAS, APBD perubahan 2026 hingga penetapannya, serta menyiapkan KUA, PPAS, APBD Induk 2027. Dimana tugas dari anggota penyelenggara pemilu pada masa persidangan ketiga, di mana musyawarah telah menyiapkan jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bovendigul sesuai dengan rencana draft jadwal yang ditentukan antara lain. Pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat, pimpinan dan anggota DPRD Bovendigul akan melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa OPD teknis tindak lanjut hasil reses. Rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penyampaian KUA, PPAS, APBD perubahan anggaran 2026. Rapat paripurna dalam rangka penetapan APBD perubahan anggaran 2026. Melaksanakan kunjungan kerja 3 oleh pimpinan dan anggota DPRD Bovendigul. Rapat paripurna dalam rangka pembahasan KUA, PPAS, APBD Induk tahun anggaran 2027. Selain pembahasan anggaran, DPRK juga melaksanakan reses 3 untuk kembali menyerap aspirasi masyarakat. Di bidang legislasi, DPRK melanjutkan pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda Pengembangan SDM Tenaga Kerja Lokal. Agenda lain meliputi penetapan Pro-Pemperda 2027 dan konsultasi publik di sejumlah distrik. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan memperkuat pelaksanaan fungsi DPRK dan mendorong pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke di Kabupaten Bovendigul diharapkan turut mendorong perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Bupati Bovendigul, Roni Omba, meminta Uskup Agung meneruskan aspirasi pemerintah daerah terkait kondisi sejumlah ruas jalan provinsi. Harapan tersebut disampaikan Bupati Bovendigul, Roni Omba, saat menyambut kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke, Petrus Kanasius Mandagi, di Paroki Hati Kudus, Tanah Merah. Roni Omba meminta aspirasi terkait perbaikan infrastruktur jalan dapat disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya 3 ruas jalan yang berada di distrik Kombut, Arimob, dan Fofi. Mohon izin Bapak Uskup, sekalian saya mau titip pesan dengan kedatangan Bapak Uskup mungkin bisa akan membawa perubahan bagi kami Bovendigul di Papua Selatan. Ada 3 wilayah yang mayoritas masyarakat umat Katolik di sana, yaitu di Waroko, di Kombut,
di Fovi dan di Harimau. Izin Bapak, ini jalur jalan ini jalan provinsi. Kami kabupaten kami sudah berupaya semaksimal mungkin dengan kekuatan yang kami punya. Kami berharap perdukungan dari Bapak untuk menyampaikan kepada Gubernur sehingga bisa diperhatikan. Menanggapi permintaan tersebut, Uskup Agung Merauke Petrus Kanasius Mandagi menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Gubernur Papua Selatan. Uskup Agung juga menyampaikan apabila dalam waktu dekat dirinya berkesempatan bertemu Presiden Republik Indonesia, aspirasi terkait pembangunan di Bovendigul akan turut disampaikan. Pemerintah daerah berharap penyampaian aspirasi tersebut dapat mendorong perhatian dan penanganan infrastruktur jalan, sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat di wilayah distrik dapat berjalan lebih lancar. Tim Liputan, Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama, bersaudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat.
hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Bupati Bovendigul Roni Omba resmi membuka turnamen MBC Cup 2026 di Gor Family Support Center Tanah Merah. Kejuaraan yang digelar Mutiara Badminton Club ini diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus menjaring bibit atlet bulu tangkis berprestasi dari Bovendigul. Turnamen MBC Cup 2026 resmi dibuka Bupati Bovendigul Roni Omba di Gor Family Sport Center Tanah Merah, Sabtu 1 Agustus 2026. Kompetisi ini diikuti para atlet dari berbagai klub sebagai ajang mengasah kemampuan, meningkatkan prestasi dan mempererat persaudaraan antar pelaku olahraga. Dalam sambutannya, Roni Omba mengapresiasi panitia PBSI, pelatih, wasit, sponsor, dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan turnamen. Menurutnya, olahraga tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, kerja keras, dan sportivitas. Atas nama pemerintah daerah, saya mengapresiasi kepada panitia serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga turnamen ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga segala upaya yang telah dilakukan menjadi kontribusi dalam memajukan olahraga di Kabupaten Bovendigul, khususnya cabang bulu tangkis di Kabupaten Bovendigul. Olahraga bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, disiplin, kerja keras, sportivitas, serta mempererat persaudaraan. Melalui turnamen ini, saya berharap akan lahir bibit-bibit atlet berbakat yang kelak mampu mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul di tingkat provinsi maupun nasional. Roni Omba berharap kompetisi ini melahirkan atlet muda berbakat yang mampu membawa nama Bovendigul ke tingkat provinsi hingga nasional. Ia juga mengajak peserta menjunjung sportivitas, mematuhi peraturan, dan menghormati keputusan wasit. Pemerintah daerah mendorong sinergi pemerintah, organisasi olahraga, dan masyarakat untuk memperkuat pembinaan atlet, sekaligus menciptakan generasi muda yang sehat dan berprestasi. Tim Liputan, Digul TV, Ngober, melaporkan. Bapak Mama, bersaudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya mendukung pembinaan olahraga melalui KONI. Meskipun diharapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap mendorong lahirnya atlet berprestasi khususnya putra-putri asli Papua. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bovendigul Roni Omba saat membuka turnamen Mutiara Badminton Cup atau MBC 2026 di Gor Family Sport Center Tanah Merah. Roni Omba menyampaikan pemerintah daerah belum dapat memberikan dukungan anggaran secara langsung untuk penyelenggaraan turnamen tahun ini. Namun pembinaan olahraga akan tetap didukung melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI sebagai organisasi induk olahraga di daerah. Saya juga ingin menambahkan sedikit atas nama pemerintah daerah, kami memohon maaf kepada PBSI dan juga panitia. Pada kesempatan ini kami pemerintah daerah belum bisa support, tetapi mungkin nanti melalui KONI, organisasi induk, pasti kami support. Dan saya juga berpesan kepada pengurus dan juga panitia, mohon maaf ini saya lihat tadi saya tanya-tanya Ibu Kadis, adakah anak-anak Papua 1-2 orang? Ternyata menurut Ibu ada 1 atau 2. Tapi saya berharap ke depan anak-anak Papua bisa diorbitkan sehingga kita bisa support. Kami pemerintah Republik Indonesia secara umum dan kabupaten kota mengalami efisiensi sehingga mungkin dari anggaran dana khusus kita bisa support karena kita dapat bagian dari situ. Tapi harus ada keterlibatan anak-anak Papua.
supaya kita support. Kalau kita mau harap dari APBD kita terbatas. Di daerah kami juga banyak kita mengalami kejadian-kejadian luar biasa. Ini yang perlu diketahui untuk masyarakat. Bupati berharap pembinaan ke depan lebih banyak melibatkan putra-putri asli Papua, sehingga dapat menjadi dasar penguatan dukungan pemerintah, termasuk melalui dana otonomi khusus. Menurut Roni, keterbatasan ruang fiskal daerah akibat efisiensi anggaran dan kebutuhan prioritas tidak boleh mematikan semangat atlet dan pelaku olahraga. Ia berharap MBC Cup menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda, sportivitas, dan persatuan, serta mendorong perkembangan berbagai cabang olahraga di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gu bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.